Orang-orang tua kita dulu tuh hubungannya tiga. Hubungan dia dengan alam. Dia dijaga alam, dihormati. Hubungan manusia dengan manusia, dengan tetangga, jiran, andai, tolan, sanak famili. Beradab, beradab. Hubungan manusia dengan Tuhannya. Nah, makanya zaman sekarang kalau ada di Institut Pertanian, Universitas Pertanian yang cobalah kurangi pestisida. Tujuannya itu. Jadi hasil panen itu harus betul-betul dinikmati oleh petani. Jadi kenapa dulu seperti itu? Itu pertanyaannya. Ternyata selidik punya selidik. Orang-orang tua kita dulu tuh hubungannya tiga. Hubungan dia dengan alam. Dia dijaga alam, dihormati. Hubungan manusia dengan manusia, dengan tetangga, jiran, andai, tolan, sanak famili. Beradab. Hubungan manusia dengan Tuhannya. Saking dia hubungan dia dengan alam, tingkat petani saja, tingkat petani itu tahu anak-anak kecil juga dulu. Contoh ngebaca, kan ngebaca. Ini dulu orang-orang tua dulu tahu yang besi itu, yang besi begini nih, itu namanya lada. Giliran aja yang kayunya yang sedikit suka itu namanya singkal. Tuh. Ada lagi yang suka dipegang. Itu apa? Itu namanya bubuntut. Ekor gitu. Ada lagi yang kesana tuh. Yang panjang. Yang panjang. Yang untuk ngikat paruhnya itu gitu. kerbau ataupun sapi. Itu panjang. Itu namanya, itu dulu tuh semacam ini. Duh, jadi lupa nih. Tahun berapa masalah itu? Katakanlah itu pasangan. Giliran aja di depannya ada kerbau dua. Di kerbau ini di pundaknya ditaruhlah kayu. Kayu dua. Empat, ini dua, kan gitu ya, gitu. Itu namanya apa? Itu apa namanya? Samilan. Padahal dia 4. Tapi 9. Padahal namanya Samilan. Giliran ada dari rotan untuk mengikat ininya. Di leher. Itu ada namanya. Apa itu namanya, Pak? Sawat. Sawatnya itu. Ada lagi tali yang untuk untuk nyetirnya itu. Itu namanya tambang tuh ke belakang dengan dipegang, dari di ujungnya ada pecut tuh. Nah, lisnya. Itu namanya panarat. Jadi ada ladam, ada singkal, ada pasek, ada bubuntut, ada juga pasangan, ada juga ini samilan, ada lagi sawat gitu, pecat sawat gitu jam 10. Nah, sampai begitu dia tahu tuh namanya juga. Jadi orang-orang tua kita dulu tahu hubungan dengan alam tuh. Dengan ini harus diperlakukan begini. Dari bahasanya juga dia kadang-kadang nih si petani yang orang suka ngabuluku ngagaru, ada bahasanya. Apa itu? Hanca kaliwat. Jadi artinya terlalu minggir, terlalu tengah gitu. Jadi harus pas itu belah. Jadi tanah itu sampai terbalik. Hanca kaliwat. Malah kalau di salah satu daerah malah sampai dinyanyikan itu. Ngerti ya itu kerbau. Ngerti kerbau juga. Salah satunya itu. Nah, begitulah etika dan adab. Nah, nampaknya kita ini sudah sedikit terkikis. Alangkah indahnya kalau memang ditimbulkan. Ditimbulkan lagi oleh kita ini. Budaya. Jadi permainan kita dulu ya. Nah, gitu, main congklak lah. Main wit-wit itu diciwit pinaka tungtung gitu. Nah, bahasanya begitu ya. Mungkin nanti di sini ada pendidikan budaya. Nah, itulah dia tadi. Kita akan jadi yang membutuhkan bagaimana mengenal budaya. Kan begini ya. Jadi di sana musyawarah mufakat. Itu udah timbul dari dulu. Katakanlah demokrasi, hasil musyawarah mufakat. Contoh, ada permainan di kampung.
Apa itu, Pak? Jadi yang banyak ya gitu. Dia yang kalah itu yang sedikit. Oh. Hum pimpa alaihum gambreng. Nah yang ini ya, orang lain semuanya begitu. Nah dia yang anunya. Sampai begitu tuh pengertian. Jadi musyawarah mufakat. Nanti ada lagi pareket, jengkol, jajahe. Nah itu banyak ya. Jadi kaulinan budaya kita ini sepertinya ini layak kita untuk digugah kembali, lestarikan. Ya terutama budaya ya. Selain permainan juga ada memang budaya. Iya, seninya gitu. Jadi penuh filosofi gitu ya. Ya, filosofinya banyak. Sampai maaf ya, untuk di Bogor saja. Sampai ada yang ngalagu. Ada yang Nyanyinya begini. Budak letik bisa ngapung, bakuna, ungal peting, ngalayang kalayangan, maling anu amis, sarupaning bubuahan, naon bae nuka panggih. Nah, tapi ada rapnya ke sana. Ari berang tinggarantung, pinuh dina tangkal kai, tisada koreakan, nu kitu naon ngaranna, lolong lamun teka panggih. Oh itu pertanyaan bentuknya. Yang artinya budak letik bisa ngapung, anak kecil bisa terbang. Budak letik babakuna setiapnya itu dia malam. Terbangnya malam. Ini di Bogor ya. Nah, bapak pun punya penting ngalayang kakalayangan. Terbang dia. Nyari anu amis-amis yang manis-manis bubuhan. Entah jambulan, entah apa ya yang bisa entah apalah kedondong, entah apa. Kakalayangan sarupani bubuhan. Nah, apa aja yang ketemu naon bae nu kapanggih. Nah, eta putih ai beurang tinggal rantung. Pinuh dina tangkal kai. Dia tuh kalau siang, karena dia binatang malam, siang tuh ngegantung. Pinuh dina tangkal kai. Berbunyi kokoreakan. Jadi mulutnya di bawah, kakinya di atas. Kokoreakan. Ibarat tinggal rantung, pinuh dina tangkal kai. Gitu. Di sana kokoreakannya. Nuk itu naon ngaranna kalong. Di Bogor itu, di kebun raya itu kalau siang. Ribuan itu kalong dari sana. Oh itu kirata berarti. Kira-kira tapi nyata. Itu. Iya kan kalong yang besar itu. Jadi kirata dikira-kira tapi lu. Sampai ada itu paribahasanya begitu kalau di kita ya. Jadi di sana kita disuruh edukasi. Apa sih ini akhirnya kan timbul apa sih namanya tebak-tebakan. Padahal dikasih anunya tuh. Selasarnya dikasih. Iya, gitu. Salah satunya itu naon ngaranna. Kembalikan tadi, Pak, masalah pertanian. Kalau dulu seperti yang Bunda sampaikan tadi, panen setahun sekali, Bunda. Iya. Tapi kita tidak pernah kekurangan. Sekarang dari setahun menjadi 3 kali. Tapi kita kekurangan, Mbak. Betul. Apakah kita kurang adab dengan ininya apa memang apa pakem yang pertama kita ini ada sedikit dilupakan. Apa itu Pak? Lupa ya namanya. Cobalah kita ingatkan kepada yang masih ingat. Jadi orang tua kita dulu itu panennya kan setahun sekali. Iya, setahun sekali, Pak. Hampir tidak ada dia yang pakai apa nih namanya? Pestisida. Pupuk tidak ada. Panennya 4 ton umpamanya. 1 hektar dulu nih 4 ton. 1 ton buat bayar pajak dan segala macam bila perlu fitrah dan tinggal sisa berapa? 3 ton. 3 ton lah buat makan. Biaya makan dia 2 ton. Yang 1 ton lagi? Ya, ada sisa di lumbu. Makanya panen yang datang dia masih ada. Gitu. Jadi sistemnya. Dulu berapa? 4 ton. Hari ini 9 ton. Iya. Hari ini 1 hektar. Malah lebih banyak, Pak. Lebih banyak. Kenapa kurang? Tapi awas, kenapa kurang? Ini bisa menghasilkan 9 ton. Harus dipakai pestisida.
Korea lah, inilah, itulah segala macam, sampai kepada obat-obatan. Nah, kembali, ini biaya sawah 1 ton, biaya untuk pestisida 5 ton. Jadi berapa? Tinggal 6 ton. Tinggal 3. Hah? Tinggal 3. 1 ton buat bayar pajak dan segala macam itu. Tinggal berapa? 2. Itu tadi mah 3. Hari ini 2. Jadi lebih banyak kemana? Yang 4 ton itu kemana? Ke 5 ton. itu ke pestisida. Ke pestisida. Pestisida ini buatan siapa? Buatan teknologi. Teknologi itu siapa yang menikmati? Orang kaya. Bukan orang kaya. Orang luar. Orang luar. Jepang dan Amerika. Bayar Itulah dan- yang menikmati. Nah, makanya zaman sekarang kalau ada di Institut Pertanian, Universitas Pertanian yang cobalah kurangi pestisida. Tujuannya itu. Jadi hasil panen itu harus betul-betul dinikmati oleh petani, bukan oleh teknologi gitu Dan maksudnya. juga lebih awet. Lebih awet lagi Nah, gitu. nasinya nggak cepet Lebih basi. sehat. Lebih sehat. Karena kalau sekarang nih misalnya yang pada pakai Magicom, pagi nih masak, sorenya warnanya udah beda, Coba tuh. sudah kuning. Nah, ini karena apa? Karena mungkin kualitas berasnya sudah, Dipakai setrum Bunda. ya bisa Iya, jadi. dari masaknya. Biasanya kalau dulu, Bah, dari masak nasi juga bertahap. Iya. Dulu dari nyuci beras, Mm-mm. ibu saya dulu ya. Hmm. Langsung ke ini, Iya. dicuci dulu. Iya. Namanya diisikan. Iya. Iya, terus diakel. Nah, diisikan baru Heeh. disepan. Sepan. Setengah matang Setengah matang baru diarih. diarih, dikarih namanya. Kari. Dikarih baru Dimasukkan dipindahkan lagi ke Iya. kukusan. Kukusan. asepan Iya. namanya. Itu asupan. Turuban lah karena punya seeng ya. Udah Pak berapa tahap tuh? Udah begitu diangkat, baru diakel Ya tuh. dengan doa-doa. Biasanya orang tua begitu. Iya. Nah itu mustajab tuh Bang. Dan enak banget itu mah. Nah, didoa. Makan Saya yang paling senang itu sisanya. keras. Bukan yang dari dulang. Dari dulang. Itu namanya tutuk kuya yang disebut Iya. tadi. Kalau gua itu. Abah ini generasi itu. Iya. Yang tadinya beras satu tahun sekali menjadi 3 kali. Maksudnya? Lebih cepat panennya. Lebih cepat. Ini karena zaman itu rezim ingin swasembada. Iya. Jadi yang tahun sekali, satu kali setahun panen menjadi 3 kali. Iya. Dan maka mempercepat itu disuntiklah pakai kimia tadi. Iya, iya. Dibangunlah pabrik pupuk. Iya. Kimia, kujang dan lain sebagainya itu. Jadi cepat, Pak. Cepat. Nah, dalam rangka swasembada itu. Nah. Setelah 32 tahun berkuasa, untuk mengembalikan tanah yang lagi menjadi organik, susah sekali, Pak. Iya. Udah kadang rusak. Kadang rusak, Iya. tanah humus pada hilang semua. Nah, maka itu sesuai dengan anjuran Pemerintah. pemerintahan sekarang nih, supaya organik semua. Organik. Tetapi petani nggak sabar, Pak. Pengen cepet panen. Tutupan perut. Heeh. Tetap mereka pakai kimia. Iya. Terus kalau kita masyarakat, menurut penelitian dari pakar pertanian yang berkecimpung di bidang organik, untuk mengembalikan tanah yang sudah dimasukin kimia tadi, itu paling nggak 4 kali panen. Wis. Untuk bisa jadi organik lagi. Iya, Nah, iya, ini yang jadi masalah, Bang. Ini Ya. pengaruh industrialisasi. Iya. Tadi yang seperti Ibu bilang tadi. Iya betul. Jadi begini, kita tidak fanatik kepada industri ya. Ya silakan aja. Kita tidak fanatik kepada karyawan panjang, Nah, benar. HP, tidak. Tapi kita yang penting kan memanagenya, penggunaannya. Betul. Contoh, kita kan tidak fanatik kepada pisau. Silakan kita punya pisau. Tapi pisau ini digunakan untuk ngiris bawah. Iya. Untuk mengambil daun kalau kehujanan. Bukan untuk
menyakiti orang lain, seperti begitu juga. betul. Nah, teknologi juga begitu. Jadi kita ada ukurannya. Ada ukurannya gitu. Jadi tidak melebihi batas. Tapi memang Mbah ya, orang dulu itu lagu-lagu seperti yang Abah bilang, lagu dulu kalau di Jawa juga ada. Ini sebenarnya sindiran. Kalau di sana itu ada namanya juga orang dulu. Jadi mentok itu dia jadikan sindiran. Misalnya mentok tak kandani. Nggak dikasih tahu gitu. Jadi mentok Nggak dibicarakan lagi. Apa enggak? Coba. Agak lupa. Mentok tak kandani. Sini. Jadi apa itu isi dari itu, Isi Bunda? mentok-mentok itu bahwa ini kebijakan pemerintah itu sering banyak memalukan. Mendingan suruh tidur aja. Ngorok orang sama tuh soalnya dia kalau keluar itu hanya memalukan. Nenek orang ngisi sini karena apa? Pasti dia bertindak bodoh gitu. Yaitu megol-megol cari sensasi yang akhirnya membuat orang-orang rakyat kita itu yang mendengarkan, yang mengerti itu tertawa, memalukan, ngisi gitu. Kadang-kadang ya orang-orang tua dulu fenomena alam dia juga perhatikan. Contoh umpamanya pelangi. Sehabis hujan kena matahari kan juga ada pelangi. Kadang-kadang orang kampung juga ada, dinyanyikan malahan. Oh, ada nyanyiannya. Ada. Gimana itu, Pak? Kutumiri nutu glewi, jalana tapi buatin. Si antari beki hui hiji dihuapkeun. Jadi katumbiri nutup glewi. Jalana tapi buatin. Si antari beki hui hiji dihuapkeun. Oh iya. Beki. Ya itulah tadi. Coba coba. Pantun itu. Tapi berbahasa Sunda. Berbahasa Sunda. Banyak sekali ya budaya-budaya kita ya. Sunda ini. Makanya ini kalau bisa nanti di sini ada sekolah budaya. Nah, kita mau yang edukasi. berbasis alam. Nah, silahkan nanti kalau putra-putrinya ingin sekolah di sini dengan izin Bunda. Izin. Saya silakan Bunda terus saja. Oh. Silakan. Oh ya. Dengan berbasis alam tapi muatannya budi pekerti luhur dengan budaya Nusantara yang memang sangat menjunjung akhlak atau budi pekerti luhur. Ya maaf Bunda ya. Di Tatal Sunda ini ada piring kecil. Ngaranna naon? Apa namanya itu, Pak? Pisin. Piring kecil itu pisin. Ada artinya tuh, Pak? Ada. Apa itu? Pisin? Singkatan. Pis, ngipis. Iya, tipis-tipis. Menipiskan gitu. Menipiskan. Pis tuh. Isin malu. Jadi memperkecil malu. Jadi seumpamanya begini. Kenapa jadi begitu? Jadi begini. Saya kedatangan tamu Ki Sapi. Punya wajik 2. Makanan wajik tuh kalau ditaruh di piring yang besar rampadan kan saya malu. Kosong. Gede aja tempatnya. Makanya pilih. Nah, pisin. Makanya Kisapin juga mau ngomong ke Polon mau ngambil ini juga malu. Terus kosong. Nah, makanya ditaruh di piring kecil supaya silakan. Jadi ngomong ngambil satu gun terus ada penuh. Bukannya. Bisa, benar. Pisin itu dia nama. Nah, yang dipakai oleh Kang Nana itu apa itu? Yang mana ini? Ini. Oh, celana. Kunaon ieu diaranan celana. Oh, ada kilatanya ya? Apa celana? Celana dipancal salilana. Oh, naon dipancal? Dipancal itu dipakai gitu. Urang naik kalapa, tangga kalapa. Kita memanjat kelapa. Kan habis pohon nanti kan ada pelepah-pelepah. Biasanya kalau kita mau naik ke pucuk, ini kan ngegantung. Tangan 2 nih ngegantung. Baru kaki naik ke atas. Udah gitu baru kaki. Jadi di ngaranna eta dipancal. Lamun suku ti heula ngaranna eta dipancal. Jadi dipancal salilana. Jadi lamun jelema make calana. Bara sirah ti heula.
Itu kan suku gitu dipanjangkan celana. Jadi kalau orang pakai celana tidak ada langsung kepala, kaki aja dulu basuh kaki. Pancal, Itu namanya dipancal celana. Celana. Ada lagi tempat ini ludah yang di kolong tuh. Tampolong. Itu juga singkatan. Tempolong itu. Iya. Apa itu? Ditampak di kolong. Dari kolong itu ditampak. Oh. Jadi kalau kita mau mengedukasi belajar, datang aja ke Ciburial. Mau cari apa? Datang nih di Ciburial di Kampung Desa Cinangneng, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Insya Allah yuk kita belajar. Baik edukasi, nih bidang politik, bahasa, gitu. nih bidang agama. Iya betul. Bidang budaya. Bidang budaya. Udah lengkap ya. Pengobatan, herbal. Orang yang bawa kendaraan roda 4, roda 6, yang pakai bagian bulat-bulat, itu apa namanya? Supir. Yang bawa. Oh, yang bawa. Supir. Apa namanya? Supir. Kenapa dia dinamakan supir? Nah, apa itu ini. supir? Apa itu supir, Pak? Supir itu masuknya, asupna di pipir. Mau masuknya dari pinggir. Karena kendaraan pintunya di depan. Bah. Supir bukan kalau ada susu mampir. Oh, tidak seperti itu sesungguhnya, Mas. Itu mah Pelesetan. itu mah Yang terserah jelas. Anda gitu. Nah, bukti kan, setiap mobil itu pintunya dari samping, masuknya dari samping. Supnya di pipir. Nah, di pipir. Oke, luar biasa. Udah apal nih tadi mentok udah keingetan. Mentok tak kandani sak solahmu angin sini mbok yo ojo ngetok ana kandang wae enak-enak ngorok ora nyambut gawe mentok sak solahmu megal gawe guyu. Nah ini tadi Sanepo. Ini salendro apa pelok? Itu Kalau ininya. kalau ini kayak kalau di Tatar Sunda itu kayak Tabuannya gitu, pantun. Oh, bukan tabuannya kalau dengan gamelan. Ya, ini budaya Kalau anak-anak dulu ini sindiran gitu. permainan sindiran itu Sindiran. ya, ironis ya. Ya, sindiran. Itu kalau di Tatar Sunda itu catrik. Yang ini kayak sama dengan ayang gung. Nah itu. Gong goong rame. Menak kiwas nu jadi wadana. Nah itu. Jadi kalau keluar hanya megal-megal. Nah, gitu. ada artinya ya. Jadi sindiran halus. Sindiran halus. Ironis ya. Iya. Sinisme. Iya. Nah, itulah orang-orang tua Dulu itu. Kalaupun dia tidak cocok, tidak langsung berontak. Enggak. Pakai etika, adab, Pakai budaya. saking adabnya dia pakai budaya. Iya. Cara menganukannya dulu dia lewat Cara menyampaikan. Dia enggak orasi ya, Pak? Hah? Kalau sekarang kan orasi. Ayo kita tidak seperti itu. Iya. Sebab Oke. kalau yang bukan itu mendekati kena anarkis. Oh, Sekalipun iya, dianu oleh undang-undang. Silakan aspirasi mah. Iya. Tetapi yang tidak boleh anarkisnya. Iya. Itu kan mendekati. Gitu. Jadi Itu orang bisa. dulu bukan nggak pernah demo, Mbak. Demo cuma dengan sindiran-sindiran. Iya. Sindiran. Tapi mereka yang di demo, yang disindir juga mikir. Kok saya main ke sini kok ditembangke, mentok-mentok. Apa aku ini pemimpin yang cuman memalukan gitu. Hanya Itu tusuk luar. only. Luar biasa. Iya, saya Itu- rasa cukup kali ya. Ya. Jadi kesimpulan Bon. Kesimpulan, Bun, kesimpulan. Ayo, alhamdulillah. Ini sangat luar biasa. Ayo, obrolan belajar kita. apa di Ciburial nih? Obrolan ringan Ya. tentang budaya yang memang sangat luar biasa. Jadi, Masya Allah, kalau kita kembali kepada budaya, saya rasa Nusantara ini kembali jaya kembali. Betul. Karena akan bermartabat kembali. Nah, itu penting. Akan mengukir sejarah keindahan. Berbudi pekerti Luhur luhur. ya.
dan kita akan mengukir kesaktian Nusantara kembali, menjadi jaya kembali, bisa menjadi mercusuar dunia dengan era yang sekarang ini. Nggak bisa kita raih tanpa berbudi pekerti luhur. Jadi dilihat dari budayanya, kita itu sudah budayanya budaya Nusantaranya sudah tumpang tindih dengan budaya luar yang memang mereka ingin pelan-pelan budaya kita tidak muncul di permukaan. Padahal budaya kita sangat luar biasa. Ayo kita kembali kepada budaya yang penuh dengan etika. Atau tata krama yang sangat luar biasa. Kalau penasaran datang aja ke Ciburial. Nah, kalau penasaran datang aja ke Ciburial. Ini perangkatnya sangat lengkap. Di episode yang sakit akan datang itu ada bagian herbalis. Misalnya dia bingung, nggak punya macem-macem, bisa datang di sini tempat banyak untuk rehab macem-macem kepusingan yang ada dalam jiwa masing-masing hamba yang namanya manusia. Di sini juga penuh dengan canda tawa, lansia happy. Jadi lansia tidak harus merana, tapi di sini happy. Di sini juga ada anak-anak kita yang benar-benar kita berikan kasih sayang untuk mencapai jati dirinya yang lebih baik. Ya. Oh, banyak hal lah. Mau yang sakit, yang apa di sini silahkan aja. Di sini penuh dengan solusi daripada kehidupan bersama-sama. Kita saling melengkapi satu sama lain dengan penuh keyakinan budaya Nusantara berbudi pekerti luhur, saling menyayangi, saling memberikan cinta dan kasih sayang, dan tanpa pamrih. Pamrihnya hanya bagaimana Nusantara jaya kembali. Kita ikut mewarnai dari sisi budaya budi pekerti luhur dengan spiritual yang ikhlas untuk kemakmuran Nusantara. Terima Sekian, kasih. lebih dan kurangnya mohon maaf. Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.